Jadi biar tidak berebut kita urutkan sesuai dengan nomor urut pendaftaran. Adil ya, adil. Hadir. Nomor urut partai. Tepuk tangan dulu lah untuk kita semua lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dari kru Tribun yang sudah memberikan satu acara yang bagus untuk kita, untuk pendidikan politik. Yang kedua, saya hormati semua narasumber dan Bapak Ibu pemimpin partai di Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum saya menyampaikan unek-unek, mungkin saya akan perkenalkan dulu, bukan saya tetapi presiden saya, yaitu Prabowo Muhaimin. Jadi bagaimana nggak ribut, kita sudah mau ribut loh ini. Jadi kalau di politik nggak ribut itu nanti dikira kita ormas, Pak. Jadi kita itu berani ribut tetapi dalam konteks normatif ya. Izin Pak Kapolda, Pak Kasubdit, nanti saya bukan provokator ya, ini hanya memanas-manasi suasana saja. Ya, menyambung Romo, saya itu sebenarnya semalam juga membaca sebuah satu jurnal, tapi kesimpulannya saja. Yang pertama, pemilu itu ada level-levelnya. Pertama level rule making, rule aplikasi, dan rule adjudikasi. Nah, Bu, Bapak yang saya hormati, keributan pertama itu biasanya tidak di pembuatan undang-undang, tidak di aplikasi, tetapi di aplikasi dan di PHPU-nya, Pak. Nah, di sini saya itu akan tanya sama ke KPU. Saya nggak terlalu jauh bercerita nanti, tetapi kejadian kemarin di Kota Batam. Izin KPU Kota Batam kalau ada ya. Kami dalam tanda kutip waktu sosialisasi dapil di Batam itu ya nggak ribut, bukan ribut, tetapi kami agak bertanya-tanya. Contohnya untuk di dapil 3 itu untuk kota itu jumlah caleg itu cuma 9. Nongsa Bulang Galang Sebeduk ya. Itu dipecah jadi 2 dapil. Dan itu sangat tidak masuk akal bagi kita yang di partai politik. Tetapi KPU itu memaksakan diri dalam konteks mengajukan ini ke KPU pusat. Karena memang KPU kota menjadi, kalau di kesimpulan sekarang kan KPU kota lah yang menentukan untuk dapil ya. Tetapi seolah-olah nggak mau mendengar apa kata-kata orang partai politik. Seolah-olah dalam tanda kutip kami curiga. Apa yang sebenarnya yang dimau oleh KPU? Dapil jumlah kursi cuma 9 dipecah 2. Sementara yang dapil 12 saja yang kursinya besar untuk baca Batam Kota yang 12. Mungkin kita masih masuk akal. Hal seperti ini Bu tadi, rule adjudication atau aplikasi ini tidak dilaksanakan bukan oleh orang partai Bu. Tetapi kami mewanti-wanti, jangan sampai kami dipanas-panasi dengan hal-hal yang tidak logik seperti itu. Karena kami juga kebingungan, ini apa maunya KPU ini kok maunya sendiri saja. Barangkali begitu. Mungkin begitu Pak ya. Mas Agus, terima kasih, mohon dijawab nanti ya. Terima kasih sekali lagi Prabowo Muhaimin ya. Sudah offset belum Bu? Kira-kira Bu. Terkait dapil Mas, dari PKB mohon izin. Jadi kita ini sudah sangat diberikan waktu, kesempatan gitu ya. Bagaimana sih bagusnya kita menata dapil. Contohnya saja, kami dengan putusan nomor 80 MK itu diberikan seluas-luasnya untuk menata dapil. Kami lakukan 2 kali di Batam dan Tanjung Pinang. Kami undang semua partai politik, kami undang penggiat pemilu, kami undang tokoh masyarakat, kami undang akademisi, kami minta masukan terkait dengan dapil yang kami ajukan. Nah, kami maksimalkan itu, semua masukan dari partai politik, dari tokoh masyarakat, dari akademisi, itu kami sampaikan kepada KPU RI. Nah, kenapa? Penentu terakhir di KPU RI, meskipun kami diberikan keleluasaan untuk menata dapil. Ketika sudah kami ajukan 2 rancangan, ternyata dapil kembali lagi seperti pemilu 2019. Jadi sebenarnya usaha sudah kami lakukan, ikhtiar juga sudah kami lakukan. Sama halnya yang untuk Batam, mohon izin. Di Batam itu kemarin juga mereka udah lakukan uji publik, ya kan? Uji publik sudah disampaikan, rancangan disampaikan, masukan semua partai politik, akademisi itu harus disampaikan kepada KPU RI, gitu kan? Bagaimana terkait dengan sebenarnya misalkan dapil 2 itu layak
enggak gitu kan. Dia itu misalkan dipisah atau dipecah gitu ya. Apa alasannya? Dia memenuhi enggak 7 prinsip dapil gitu ya. Kalau dia tidak memenuhi 7 prinsip, maka dia tidak bisa dilakukan karena semua prinsip harus terpenuhi, ya kan? Integralitas wilayah, kesetaraan suara, itu semua menjadi satu kesatuan. Kembali lagi bahwa penentu semuanya bukan di KPU karena kami melaksanakan semata-mata sesuai dengan regulasi. Penentu akhir adalah KPU RI dan DPR RI ya, karena mereka pasti akan melaksanakan terkait dengan dapil-dapil yang sudah diajukan. Demikian Mas, mohon izin ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang atau kurang dan bagaimana, tapi intinya KPU sudah melaksanakan sesuai regulasi, keputusan tetap kembali kepada pimpinan kami di pusat, baik itu KPU maupun di DPR RI. Jadi demikian.